menyelesaikan berbagai persoalan yang ada berkaitan dengan perizinan ini. Jadi mohon itu juga bisa dipahami sebagai satu bentuk pendekatan yang harus terus dimonitor. Ya. Berbagai upaya untuk memperkuat BPTSP kita lakukan, baik oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh BKPM, Kementerian Investasi, dan kita juga sedang mendorong tentang kementerian lain yang memiliki unit layanan itu juga dilakukan. Nah, saya ingin mengingatkan kalau sekarang itu bottleneck investasi di Indonesia pada pelayanan perizinan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti sebenarnya ada satu bottleneck berikut, yaitu pengawasan. Nah, BPTSP sebagai koordinator pengawasan tentu akan bekerjasama dengan dinas instansi terkait untuk melakukan pengawasan di masing-masing jenis usaha untuk kita bisa pastikan. Nah, kan beberapa penyimpangan mungkin terjadi adalah adanya orang yang sudah punya NIP atau izin tapi nggak operasi. Ada yang operasi tidak sesuai dengan izinnya. Mungkin izinnya sudah selesai karena mungkin dia sudah tutup atau mungkin juga karena dia berkembang sehingga skala usahanya sudah melewati izinnya begitu. Atau penyimpangan lain tidak berizin dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang harus dikoordinasikan dengan baik. Kami Kementerian Dalam Negeri tentunya akan memberikan support ketika teman-teman BKPM nantinya mendorong teman-teman di daerah dinas instansi terkait melakukan hal itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Prabawa, yang telah menjelaskan secara gamblang dan rinci dan cukup dipahami oleh teman-teman dari Kabupaten Kota. Baik, saya rasa semua peserta, Pak Direktur, tidak ada lagi yang mau bertanya. Kami tutup sesi ini dari pemaparan Pak Direktur. Marilah kita berikan aplaus buat beliau. Terima kasih Pak Direktur. Ya. Dan maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih ya untuk paparan hari ini Pak Direktur. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mungkin lanjutkan agenda kita untuk hari ini dalam rangka eksistensi penyelenggaraan perizinan di daerah. Mungkin kita ada hal-hal lain yang perlu kita diskusikan. Silakan. Baik. Nanti saya bicarakan dengan Pak Sekda. Itu sama
zamannya masih zamannya Pak. Zamannya Pak Saga. Resmi itu waktu Pak SBY. Bukannya mau itu. Maksudnya surat dari Pak Wali ke provinsi ini sudah Pak. Oh Pak Habib. Ya. Kalau itu kan ada menteri Ya. PDB datang Ya. ke pencadangan MPI, gitu kan? Acara itu kan acara kedua itu, kedua lalu ke sini, gitu, Pak. Lalu acara HUT, Kota Ambon lagi kan? Proses itu. Tapi mungkin Pak, mohon izin Pak, mungkin saya bisa tambahkan sedikit Ibu Kadis dari Kota Ambon terkait bangunan itu. Jadi artinya tanah itu punya Pemda Kota, tetapi bangunan itu dibangun saat itu koordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi, Dana Infrasanam, waktu masih zamannya Pak Kaka. Dan itu diresmikan pada saat MTQ nasional Pak SBY datang. Gitu. Jadi itu memang dibacakan, dia punya surat berita acara penyerahannya. Ya. Mungkin itu sebagai informasi apa ya? Ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ya Ale, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini kita mau berpisah ini yang sampaikan saja. Jadi sih Pak, apa yang disampaikan oleh Ibu saya bersama aliansi seperti kemarin sudah dari dulu di sempat mau kalian Pak dari umum saya Pak dari tahun 2020 Pak hanya dijanjikan kegiatan biasa-biasa saja jadi sudah diterima dari provinsi juga Pak kalau dari atas tubuh pasti banyak Pak dan kita dari bawah ke atas ini kata Bapak ini ayat itu juga selesai. Terima kasih Bapak. Mungkin saya terima kasih Bapak. Terima kasih. Mungkin semuanya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri tadi, kami juga sependapat Pak. Untuk Kabupaten Bogor Tenggara itu lahannya tersedia Pak. Dan kami kemarin dengan Pak Bupati dengan beberapa OPD sudah bertemu dengan sampai pada Kementerian Bappenas, kami mengajukan mall pelayanan publik. Setelah kami ketemu satu persatu, memang ada dan bloknya di situ. Itu dijelaskan bahwa untuk MPP-nya itu pembebanannya pada APBD masing-masing kabupaten kota. Dan oleh karena itu, dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor Tenggara sudah menyampaikan bahwa karena keterbatasan anggaran, beliau masih memfokuskan sesuai dengan visi misi pada kabupaten terbesar. Sehingga untuk MPP ini diharapkan sangat sentuhan dana dari APBN. Dan kami juga sampai pada bertemu dengan Pak Muam, Pak Andari Mandari. Memang ada ruangnya untuk ke situ, ada istilah ditinjau dari daerah perbatasan. Kemungkinan besar masih ada ruang. Tetapi karena kami sendiri baru pertama ketemu dan kami juga menyampaikan memang direkturnya sambut. Kalau ada ruang silakan saja. Yang penting dari Kementerian Keuangan menyanggupi. Itu berarti kan masih dalam tanda kutip. Dan oleh karena itu mungkin melalui rapat koordinasi hari ini salah satunya dimasuk dalam rekomendasi. Dan itu nanti ditindaklanjuti untuk dibuat surat kepada seluruh Kabupaten Bogor Tenggara sesuai dengan arahan Bapak Presiden kemarin bahwa dia harus diselesaikan MPP di seluruh kabupaten kota Indonesia kan. Nah, dari 500 sekian yang sudah berproses dan yang sementara berproses dan akan kemarin ada yang kita baru lakukan pembersihan. Nah ini kalau kita tidak sambut juga mulai dari Kepala Dinas BPPT Provinsi sebagai penyerangan tangan. Nah ini juga kami kabupaten kota mungkin agak kredit duduk sekalipun semangat kami berjuang sampai ke pusatnya itu ada. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Kadis untuk Maluku Barat Daya. Sejak kami disiplinya rendah dan Pak Bupati mengikuti virtual dengan Menpan, langsung kami sudah maju untuk EPP di tahun ini Bapak. Dan kebetulan di kami ada Mespenda lantai 2 dan dalam kami itu direhab. Kami kemarin sudah studi banding di EPP Tangsel bersama Bapeda, DPR, PPR dan organisasi. Dan untuk tahun ini rehab dan 2023 dilanjutkan dengan tangan. Terima kasih.
Indomaret Baik, terima kasih Pak Kadis. Yang dimaksud dengan mall pelayanan publik tadi ada yang sifatnya infrastruktur, kemudian ada yang sifatnya sistem by sistem dan hybrid. Hybrid itu gabungan kedua-duanya. Dan jadi tidak berkewajiban sebenarnya daerah untuk membuat mall pelayanan publik dalam bentuk infrastruktur. Karena tadi kan sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian yang paling penting Pak Kadis untuk pengaturan itu rekomendasi, kalau bisa dikeluarkan rekomendasi dari provinsi, rekomendasi terkait Permendagri 25 seperti yang dijelaskan tadi, Permendagri 25 tentang PGSP. Kalau bisa secepatnya peraturan daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatur, khususnya kami dengan MPD kan tidak merumpun dan tidak dirumpun dengan tadi penjelasannya seperti itu. Jadi kalau bisa ada rekomendasi dari provinsi kepada bupati wali kota untuk kota tua dan terima kasih. Terima kasih Pak Anies atas kontribusi. Mungkin kami dari SPB juga dengan persoalan yang sama. Yang pertama itu soal penyusunan RPM, Pak. Soal penyusunan RPM. Kami sudah menyiapkan dan masukkan itu 3 tahun berturut-turut, Pak. Dari 2019, 2021. Setelah masuk di anggaran itu dihapus karena dianggap tidak penting. Mungkin lewat kesempatan ini Pak, kami mohon dari Kadis lewat Pak Gubernur mungkin memberikan rekomendasi yang harus secara tegas untuk meminta pemerintah daerah melihat ini sebagai hal yang penting bagi investasi. Lalu yang berikut Pak, soal mall pelayanan publik, kami juga sama dengan provinsi lain sudah mengusulkan dari forum pilihan pertama. Setiap tahun kami usul tapi tidak ditetapkan karena tidak ada anggaran Pak. PTSP SPB cuma 1,2 anggarannya saja Pak sampai hari ini. Tapi ditambah gaji Pak. Gaji 1,5 mungkin saja hampir tidak bisa. Jadi memang ada banyak hal yang kita buat dengan semangat yang luar biasa, tetapi penting kita saja hampir tidak bisa karena kita dianggap tetap dinas pastikan. Ya mungkin ada ketegasan dari pemerintah provinsi dan gubernur sehingga nanti ada masalah saja baru PTSP hadir di sini cuma untuk menangani masalah soal perizinan. Tapi kami tidak pernah diperhatikan. Mungkin dengan pejabat yang baru, mungkin ada surat resmi dari para gubernur kami bisa disampaikan. Mungkin itu Pak. Khusus lewat DPR juga Pak, karena itu memang kadang pemerintah daerah mengusulkan tapi DPR yang mengetahkan misalnya. Itu saja Pak. Cukup ya? Terima kasih Pak yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian. Sama langsung saja. Mungkin berkaitan dengan beberapa isu yang telah dipercakapkan. Salah satu berkaitan dengan percepatan regulasi untuk layanan perizinan mungkin menjadi instruksi dari gubernur kepada seluruh daerah. Memang karena ini kalau tidak diperhatikan secara baik, dia akan menjadi hal besar dalam pelayanan itu sendiri. Yang berikut, sejak kemarin dapat saya lihat bahwa DPPTSP ini menjadi pandang sebelah mata, baik dari sisi anggarannya maupun tetapi tanggung jawabnya lalu ditekankan. Kami ambil misal di daerah kami sampai hari ini dinas belum memiliki kantor permanen dan sejauh itu pun juga selalu diusulkan tetapi belum, apalagi harus memiliki mall pelayanan dan sebagainya. Namun demikian menjadi
visi pada seluruh bupati Kabupaten Kota untuk itu menjadi prioritas. Jadi demikian tambahan kami, Pak. Terima kasih. Baik, saya melihat masalah NPP ini, jadi dia gaungnya naik itu, ini kalau dilihat secara non apa ya, non regulasi atau non kebijakan, yang mantan di NPP di Pak RT namanya Ibu dia profesor juga, itu kakaknya Pak. Pasti tim resminya di mana-mana. Mereka yang dulu tim resminya. Saya dengar bocoran itu Pak kemarin. Ya. Sampai ke Lalu sekarang Pak itu dia cuma pendaki, beliaunya masih jadi deputi di sini. Lalu Pak Cahyo jadi Pak RT. Oke, jadi itu aja. Jadi sebenarnya seperti kalau mau pelayanan itu yang dibilang sama Om Ridwan tadi, ada sifatnya visi, ada yang sifatnya cuma prosesnya, aplikasinya. Kalau sudah seperti itu, OSS itu sudah selesai, karena sudah terintegrasi semuanya. Makanya apakah perlu juga MPP ini? Ini sudah menjawab dia. BU mana aplikasi kamu masuk ke sini, si Garu mana aplikasinya masuk ini, si Halal masuk juga ke OSS, semuanya terintegrasi dengan OSS. Lalu saya analisa apakah perlu MPP. Kalau jawabannya cuma sekedar untuk menjadikan dia satu pintu OSS. Tapi kalau visinya kita lain, bukan kita juga yang mengelolanya. Halo, Om? Siap. Om? Kita lagi mau penutupan ini, mau penutupan. Ya. Nanti kita belok ya. Nanti kita ngomong. Yuk. Ya. Kalaupun dipaksakan mau pelayanan itu, apakah PTSP di situ? Kita yang mengelolanya, jadi kantor kita, bisa saja kita berdali untuk sarana-prasarana, jadi kita yang belum punya kantor, bikin mau pelayanan, kita berkantor di situ. Kalau itu keputusannya boleh, silakan jadi kantor kita. Gitu. Tapi kalau seandainya orang lain yang mengelola, ya sama saja. Artinya ayam yang bertelur, lalu siapa yang dapat nama, begitu kan? Jadi maksud saya ya kita apakan dulu itu. Kalau soal kinerjanya lebih bagus kita urus OSS. Sama itu selesai sudah persoalannya. Karena itu inti pekerjaan kita. Pendelegasian diserahkan ke kita, kemudian kita yang bertanggung jawab. Baik ini yang kita urus daripada urus MPP. Jadi terakhir kita membahas MPP ya, MPP selesai. Kita bahas KPD gitu. KPD. Jadi Ibu Sarah, masalah fungsional sekarang dirasakan oleh Pak Ramli. Pak Ramli itu dia harusnya pensiun bulan berapa? Bulan Juni ini pensiun, karena dia dilantik jadi fungsional, 2 tahun lagi pensiun dia. Masya Allah. Mami Aceh juga. September, sebenarnya September. Akhirnya 2 tahun lagi ditambah beliau. Beliau ini sama dengan Eson 2 sekarang. Umur 80 tahun, 60 tahun. Artinya itu manfaatnya seperti itu. Saya rasa juga dengan kenapa pemerintah itu menggalang fungsional, sebenarnya juga mengecek kinerja. Lalu sekarang sudah ditiru dengan Pak RB menyatakan berakhlak. Lalu sekarang ditiru oleh PKD. Tunjangan TPP itu berdasarkan kinerja. Kinerja itu fungsional. Yang dinilai itu fungsionalnya itu tuh. Kalau saya melihat seperti itu.
Jadi main tiru meniru, jadi casingnya berbeda, isinya sama. Casing berbeda, isinya sama. Isinya sama. Sekarang PKT Provinsi Maluku menentukan TPP kita berapa presentasinya, itu berdasarkan fungsional juga, kinerja fungsionalnya. Jam sekian kerja apa, produksinya apa, jam sekian dihitung. Sama dengan fungsional kan, itu auditnya sebenarnya, tapi dijadikan dia TPP. Tapi kalau tidak bekerja dia berarti tidak ada tunjangannya kan, berkurang tunjangannya itu. Jadi ini inti yang saya lihat seperti itu. Otomatis kita merasakan fungsional itu, dan saya juga akan menjadi fungsional itu. Tadi Pak Bawa bilang ada fungsional utama, pensiunnya 65 tahun. Nah, saya akan mendaftar itu. Bisa. Jadi kita kejar itu sekarang. Itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan hari ini. Saya rasa agenda kita 2 hari ini cukup ya. Sudah banyak muatannya ya, tinggal implementasinya ya. Saya rasa juga dia mau berdarah. Ridwan sekarang sudah mulai kendor semangatnya. Kenapa Ridwan semangatnya kendor? Karena SOP, karena nomenklaturnya kalah bersaing. Gitu. Makanya saya tadi dorong itu Pak. Iya. Persoalan ini sebenarnya, ini kan saya orang baru juga di DPM PTSP. Saya orang baru di DPM PTSP. Lalu persoalan kita sama dari awal. Saya baru masuk gitu. Sabar dulu, besar. Jadi saya baru masuk di DPM PTSP itu seperti mana saya dibuang. Ya, saya dibuang. Lalu saya tidak mundur juga. Saya lihat anggaran pertama waktu saya masuk itu digabung dengan gaji itu 2,5 miliar. Itu sudah masuk gaji itu 2,5 miliar yang bisa dikelola di bawah 1 M lah. Lalu saya nikmati saja. Kerja apa, saya juga nggak tahu tupoksinya apa, pekerjaan apa ini, ya kan? Saya serahkan saja sama siapa, siapa namanya, Kasubag Perencanaan. Apa? Saya tanya dia, bla bla bla. Saya waktu dia menjawab, saya tambah bingung gitu. Semakin dia jawab, saya tambah bingung. Ya mulailah kan ada apa yang harus dikerjakan di situ setelah dipelajari tupoksinya. Ternyata 2 komponen di situ. Ada PTSP-nya, ada penanaman modalnya. Tupoksi penanaman modalnya apa? Saya pelajari. PTSP itu apa? Tupoksinya saya pelajari. Lalu yang paling urgent itu rupanya PTSP itu. Sorotannya itu ke PTSP itu. Penilaiannya ke PTSP, kemudian pelayanan dengan luas itu dominan PTSP. Jadi dinas itu dulu sebelum PTSP ada namanya BKPM, Badan Koordinasi Penanaman. Dia terangkat dengan ada PTSP. Kalau dia memang kelas 3, memang kelas 3 ya. Kalau masih BKPM, karena PTSP ini dikeroyok. Inilah kesempatan di PTSP itu menaikkan harkat dan martabat opini. Dia dengan PTSP itu mengangkat harkat dan martabat itu. Saya ceritalah PAD yang masuk dengan izin, penyerapan tenaga kerja berdasarkan izin yang kita keluarkan. Lalu jumlah pengusaha, jenis usahanya, segala macam. Saya mulai, mungkin karena mantan kepala Bapeda kali.
ya kan? Saya cerita ke Dewan, sampai saya olah ke Dewan itu. Kalau anggaran kita 3 triliun, 1,6 itu untuk gaji, yang 1,6 itu adalah belanja langsung ke masyarakat. Yang jadi ke masyarakat itu 900 miliar cuma, karena ada honor, ada ini perjalanan, bla bla bla. 900 miliar. Lalu saya bilang, saya mendatangkan investasi, membangun ini, total di Maluku itu sekian jumlah investor masuk. Dengan dia jumlah investasi yang dia tanam sebanyak sekian, penyerapan tenaga kerja sekian, retribusinya sekian. Lalu pertanyaannya, kalau seperti ini kinerja saya 7 triliun, ini 900 miliar, 7 triliun ini. Saya ambil contoh Siloam. Gerai Alfamidi, Indomaret, berapa diserap tenaga kerja? Itu 3 shift. Kalau sebelum pandemi, pagi, malam, sampai dini hari. Itu butuh sebanyak 9. Kali dengan sekian pelan-pelan yang real saya cerita. Nggak bisa jauh. Lalu kalau seandainya ini anggaran saya sekian, saya minta sekian. Kalau enggak, ya sudah. Kalian bisa saja, sekarang saya nggak bekerja lagi di DPPTSP itu. Bapak-bapak usulkan ke gubernur, saya dipindahkan dari sini. Bapak perlu saya sendiri selama saja. Ketawa semuanya. Nah itu juga anggaran betul. Sekarang anggaran saya sudah 6 miliar. 2 tahun dia naik 6 miliar. Memang berproses dia, ya kan? Dilihat dari aspek apa saja, termasuk aspek kinerja itu, termasuk aspek penilaian dari KPK, Ombudsman, dari merah langsung hijau, ke KPK dari Ombudsman. Lalu Pak RB itu dibilang apa, Ramli? Kalau dari CC nggak mungkin langsung apa, bilang. Padahal dia sudah A itu. Dia kasih B terus. Iya, sudah 80 sekian, berapa tuh? Sudah mendekati A itu. Itu gara-gara apa? Kalau dari CC, Pak, nggak bisa dia langsung ke A. Dia bilang begitu. Lalu saya bilang, memang ini Pak RB ini nggak tahu karena bukan orang sekolahan. Tapi tadi kepala sekolah, kalau memang berprestasi dia dari E juga bisa langsung A. Dia bukan bisa sekolah, makanya nggak tahu. Sampai ketika itu ya cerita. Nah itu beberapa hal, ini trik-trik saya sampaikan. Jadi yang lemah itu, padahal di kita itu ada bidang kita namanya bidang promosi. Jadi di Pinauna ada bidang promosi. Nah kita bidang promosi itu yang tidak terberdayakan tuh. Bagaimana mempromosikan OPD kita kan? Saya beri contoh. Dana kita ke Makassar itu tidak ada di Pagu, anggaran. Lalu Pak Gub dan Ibu maunya begini. Lalu kita setting tuh anggaran. Ya kan? Dapat juga saya itu sekitar 800 juta itu. Hampir 1 M saya dapat. Tapi kita yakinkan. Jadi agenda Baleo eksibisi itu adalah yang main drive-nya. Gitu kan? Yang otaknya itu dari BPPTSP. Tapi kita kasih kesempatan orang manggung semua. Ya makanya agendanya tanggal 4 Februari pas saya ulang tahun. Saya waktu mengambil promosi doktor, kadang tahu itu sama Ibu Sekdis. Saya tanggal 4 juga itu promosi, pas di ulang tahun saya juga. Makanya Dewan biar parah dia. Sudah anggarannya tidak ada, belum cair anggaran lagi, dia sudah bikin acara di Makassar. Tapi saya diam aja, dalam hati saya karena saya ulang tahun. Itu teknik-tekniknya sebenarnya, teknik momen-momen itu sebenarnya. Baru dia berkelas. Sekarang saya sampaikan, coba lihat di BPS.
data BPS sekarang, pertumbuhan ekonomi itu di Maluku itu naik itu di atas, sekarang sudah mencapai berapa ya, 4,sekian%. Dan minus, sekarang menjadi 4. Penyebab naiknya itulah, faktor keduanya adalah masalah investasi. Jadi data per bulan kita, data dari Pak Ridwan, dari Dalat, itu saya kasih ke BPS, saya kasih juga ke BI, saya kasih juga ke Infocom. Jadi data itu tercover semua. Jadi BPS tahu dia bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu salah satu nomor ranking urutan kedua itu disebabkan oleh investasi. Rata-rata itu investasinya yang masuk di Maluku. Di Maluku itu adalah di Kota Ambon. Itu data yang ada di BPS. Kalau itu yang ngomongin sama Bapeda, itu Bapeda kan biasanya mendata pertumbuhan apa unsur makro, pertumbuhan makro, indikator makro itu kan biasanya BPS. Banyak sama orang Bapeda. Sudah seperti ini investasi yang menentukan urutan kedua maka anggaran masih kecil. Kan gitu. Ini trik-trik saja. Tapi kalau seandainya kita biasa-biasa juga, seperti sebelum-sebelumnya, belum ada regulasi undang-undang cipta kerja, kinerja kita biasa-biasa saja, ya biasa-biasa juga dia menganggap. Kan itu persoalannya. Jadi kita terangkat itu, yang dibilang sama Pak Bawa tadi, kita primadona sekarang. Kenapa primadona? Bayangkan OPD kita, DPPTSP daerah itu, provinsi dan kabupaten, langsung permen keluar untuk membahas satu saja OPD DPM PTSP. Karena dia primadona, karena ada regulasi baru itu. Kita punya regulasi baru, tapi kita biasa-biasa saja. Ya sudah, dianggap juga barang kita biasa-biasa. Setuju kan? Tapi kalau dengan regulasi baru, kita mencak-mencak dengan OPD lain, wah itu DPPTSP nggak sama. Maksudnya begitu. Nah itu yang harus kita baca sebenarnya. Kinerja kita biasa-biasa juga bersama. Apalagi OSS-nya nggak pernah terekspos, ya kan? OSS-nya nggak pernah terekspos, itu dia masalah. Bahwasanya izin itu semua dianggap juga. Nah, ini yang tidak terekspos kinerja kita itu. OSS-nya adalah kewenangan kita karena ada pendelegasian, tapi tidak terekspos di mana-mana. Ya selesai. Ini yang lemah kita seperti itu. Akhirnya orang kasih anggaran, ya kasih ke pertanian besar-besar, kasih ke perikanan besar-besar gitu kan. Seperti pengalaman juga. Sampai dulu saya jadi kepala dinas pertanian, lalu kita bikin pala secara besar-besaran, penyimpanan pala. Lalu Dewan bilang, saya ini mulai kita merdeka, artinya mulai Maluku ini berdiri, kalau itu bibit pala yang sudah dibantu oleh Pemda, sudah hampir daratan Maluku ini habis, sudah tanam pala. Sampai di sini begitu. Artinya anggaran itu berulang-ulang tak jelas-jelas gitu. Sementara kalau dikasih ke DPPTSP, jelas dia kembalinya jelas. Betul kan? Ini kan mantan orang Bapeda itu. Betul kan? Kalau dikasih ke DPPTSP, jelas nilai berapa realisasi investasi itu. Kelihatan online lagi tidak mungkin bohong gitu. Data realisasi itu tidak mungkin bohong. Itu real. Kalau bohong berarti tidak diekspos oleh Pak Menteri dong. Ya kan? Karena menurut Anda gimana? Kalau kita jelas gini, salahkah? Atau gimana? Benar kan? Jelas. Ada misalnya kasih di pertanian bantuan pala, dapat berapa nilainya terakhir? Nggak ada kan? Berapa nilai tukar petani? Nggak ada tuh dievaluasi oleh DPR. Tapi ini kalau dikasih sama DPR, ini nilai investasinya. Kembali ini uang dan ditanamkan langsung. Kok nggak bisa kita naik kelas? Itu bacaan kita. Nanti tetap kita tolong. Ya, kalau surat itu nanti
saya coba menyulati nanti saya ngomong sama Pak Gubernur ke Bupati Wali Kota nantinya sebagai bahan untuk ditandatangani oleh Kabupaten Kota. Saya rasa sudah jam 12 ya. Jadi waktu Pak SBY ditanya sama wartawan, coba dia jadi presiden. Pak SBY, Bapak selama Bapak sibuk jadi presiden, tidur Bapak cuma 3 sampai 6 jam berakhir. Lalu komunikasi dengan keluarga seperti apa? SBY bilang, komunikasi dengan keluarga itu singkat dan padat, tapi berkualitas. Sama dengan pertemuan ini, singkat, padat, tapi berkualitas. Saya juga kata lama-lama, betul nggak? Singkat, padat, tapi berkualitas. Baik, saya tanya Ramli dulu. Ramli yang punya gawe, kita tutup ya nih? Tutup ya? Kata Ramli sudah kasih izin, berarti kita kembali ke jalan yang benar. Ini ada honor uang duduk ada nggak? Tadi langsung terima, Pak. Oh, Di online, Pak. online. Waktu akses langsung. Saya juga minta di bawah, di bawah